Hadirin rahimakumullah. Hadis nomor 155. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin minal asy'ariyyin, dengan atau bersama sekelompok dari orang-orang Asy'ariyah. Nafar itu dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 3 sampai 10. Jadi sekelompok orang yang jumlahnya antara 3 sampai 10 itu namanya nafar. Jadi sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah, saya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kabilah Asy'ar yang dikenal dengan sebutan Asy'ariyun. Nastahmiluhu faqala, kami meminta kepada Nabi agar kami itu dibawa, atau barang-barang kami itu dibawa di atas unta. Ini dalam peperangan Tabuk. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la ahmilukum. Di sini Rasulullah bersumpah, wallahi la ahmilukum, aku tidak akan membawa kalian, wa ma indi ma ahmilukum alaihi, dan aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku membawa kalian. Artinya nggak ada unta yang digunakan untuk membawa kalian dan barang-barang kalian. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahbi ibilin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan harta rampasan perang berupa unta. Binahbi ibilin maksudnya adalah harta rampasan perang berupa unta. Fasa'ala anna, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, aina nafarul asy'ariyun, di mana kelompok Asy'ariyun? Fa'amara lana, kemudian Nabi memerintahkan agar memberikan unta kepada kami, yaitu 5 unta yang punuknya itu berwarna putih. Falamma intalaqna bi khamsi dhaudin ghuridh-dhura, artinya Nabi memerintahkan agar memberikan kepada kami 5 ekor unta yang berwarna putih punuknya. Falamma intalaqna, ketika kami sudah berangkat dengan membawa unta yang telah Rasulullah berikan kepada kami, qulna ma sana'na, kami mengatakan, apa yang kita lakukan ini? La yubaraku lana, ini tidak akan menjadi berkah bagi kita. Kita enggak akan diberkahi dengan ini. Faraja'na ilaihi, kemudian kami kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kemudian kami berkata, inna sa'alnaka an tahmilana. Kemudian kami berkata, sesungguhnya kami telah meminta kepadamu untuk membawa kami. Fahalafta an la tahmilana, kemudian engkau telah bersumpah untuk tidak membawa kami. Afanasita, apakah engkau lupa wahai Rasulullah dengan sumpahmu itu? Qala, Rasulullah menjawab, lastu ana hamaltukum, bukan aku yang membawa kalian, walakinnallaha hamalakum, tetapi Allah yang pada hakikatnya itu telah membawa kalian. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku, wallahi, insyaallah, apabila Allah berkehendak, la ahlifu ala yaminin, aku tidak akan
bersumpah terhadap sesuatu perkara, fa'ara ghairaha khairan minha, kemudian aku melihat selainnya itu adalah lebih baik dari sesuatu itu, illa ataitul ladzi huwa khair, kecuali aku akan datang dengan sesuatu yang lebih baik, fatahallaltuha, kemudian aku melepaskan diri dari ikatan sumpah itu dengan membayar kafarah atau semacamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu menunjukkan bahwa beliau itu berasal dari qabilah namanya qabilah Ash'ar yang berada di Yaman. Terkenal dengan sebutan Ash'ar, sehingga orangnya nisbahnya namanya Ash'ari. Beliau datang bersama orang-orang yang berasal dari suku atau kabilah Ash'ar itu, sehingga disebut dengan istilah Ash'ariyun. Ash'ariyun di sini dalam hadis ini bukan artinya pengikut Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Seperti sekarang kita menyebut diri kita ini adalah kelompok Ash'ariyun, Ash'ariyah, Asy'ariyah, yaitu kelompok pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila dikatakan, ini kata Al-Hafidz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, namanya Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Beliau mengatakan apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa yang dimaksud Asy'ariyah Maturidiyah di sini? Yaitu para pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan Asy'ariyah Maturidiyah, kelompok pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka adalah mayoritas umat Islam di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang. Dan mereka mayoritas umat Islam disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Nabi memang telah berpesan kepada kita, apabila kita melihat adanya perpecahan di tubuh umat Islam, agar kita bergabung dengan mayoritas umat Islam. Beliau bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kalian melihat perpecahan, ada kelompok-kelompok di dalam Islam, maka bergabunglah kalian dengan mayoritas umat Islam. Dan mayoritas umat Islam nyatanya, faktanya dari dahulu hingga sekarang di seluruh dunia itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyun Maturidiyun. Asy'ariyun artinya mereka yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu adalah keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi Ash'arinya itu sama, bukan Ash'ari saya, bukan. Tetapi dia adalah keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabi. Jadi tetapi ketika disebut Asy'ariyun dalam hadis ini, yang dimaksud itu adalah orang-orang dari kabilah Ash'ar, yang kabilah di mana sahabat Abu Musa Al-Ash'ari berasal. Dari nisbatnya sama. Jadi Asy'ariyun, kalau kita itu golongan yang dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang kalau dinaikkan lagi kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Asy'arinya itu adalah
dari nama sebuah kabilah di Yaman, namanya kabilah Asy'ar. Nah, itu di Yaman. Nah, di sini minal asy'ariyin artinya bersama orang-orang, bukan bersama para pengikut Imam Abul Hasan, karena Imam Abul Hasan belum ada. Meskipun dari sisi akidah ya sama ya. Karena akidah yang diajarkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah akidah Rasulullah, akidah para sahabatnya, termasuk akidah dari Al-Imam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi beliau bersama sekelompok orang dari kabilah Asy'ar dari Yaman, yang jumlah orangnya ketika itu ada sekitar 3 sampai 10. Beliau tidak menyebutkan pasti berapa orang yang bersama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini kejadiannya dalam perang, dalam sebuah perang yang dikenal dengan sebutan Ghazwatut Tabuk, dalam perang Tabuk. Mereka mengatakan, orang-orang Asy'ariyah ini dari kelompok Asy'ar ini mengatakan, beliau menceritakan bahwa mereka nastahmiluhu. Sahabat Abu Musa mengatakan nastahmiluhu, artinya kami meminta kepada Nabi agar kami itu dibawa dengan unta, atau barang-barang kami itu dibawakan dengan unta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau mengucapkan sumpah dengan mengatakan wallahi la ahmilukum. Wallahi itu ucapan apa? Sumpah. Wallahi, tallahi. Dia mengatakan wallahi la ahmilukum. Nabi bersabda wallahi la ahmilukum. Saya tidak akan membawa kalian. Wa ma indi ma ahmilukum alaih. Dan enggak ada saya enggak memiliki unta yang bisa membawa kalian atau membawa barang-barang kalian. Nah, karena ketika itu memang tidak ada. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang berupa unta. Nah, ketika beliau sudah ada, tadi kan beliau tidak memberikannya karena nggak ada unta. Nah, sekarang Nabi sudah diberikan unta, kemudian ketika Nabi sudah memiliki unta yang berasal dari harta rampasan perang, Nabi kemudian bertanya tentang Asy'ariyun, tentang kelompok Asy'ariyun. Beliau mengatakan, "Aina nafarul Asy'ariyun?" Mana kelompok Asy'ariyun yang tadi minta untuk dibawa dan barang-barangnya dibawakan? Fa'amara lana bi khamsi dhaudin ghuridzura. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka kelompok Asy'ariyun itu dikasih 5 ekor unta yang punuknya itu berwarna putih. Jadi dikasih 5 ekor unta agar untuk membawa mereka. 5 ekor unta untuk membawa kelompok Asy'ariyun. Ketika mereka sudah berangkat dengan unta yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berkata, "Ma sona'na," ini dalam rangka untuk mencela diri mereka sendiri. Apa ini yang kita lakukan ini? Kenapa kita kok melakukan ini? Itu maksudnya seperti itu. La yubaraku lana. Kita nggak akan mendapatkan berkah kalau caranya seperti ini. Kenapa? Faraja'na ilaihi. Karena Nabi tadi sudah bersumpah dengan mengatakan wallahi tidak akan memberikan tidak akan membawa mereka. Sekarang kok Nabi kemudian memberikannya kepada kita. Karena itu mereka menganggap apa yang mereka lakukan dengan menerima unta itu dianggap sesuatu yang tidak semestinya mereka lakukan. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan mereka pada diri mereka sendiri. Ma sona'na, itu pertanyaan
mereka terhadap diri mereka sendiri dalam rangka untuk mencela apa yang mereka lakukan, yaitu berupa menerima unta dari Nabi yang sebelumnya Nabi sudah bersumpah untuk tidak memberikannya karena memang nggak ada. La yubaraku lana, kalau seperti ini kita nggak akan mendapatkan keberkahan. Faraja'na ilaihi, kemudian kami itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, kami tadi telah meminta kepadamu untuk membawa kami. Kemudian engkau bersumpah untuk tidak membawa kami. Apakah engkau lupa tentang hal itu, bahwa engkau telah bersumpah? Apakah engkau lupa? Kemudian Nabi mengatakan, lastu ana hamaltukum, bukan aku yang membawa kalian, walakinnallaha hamalakum, tetapi Allah itu yang telah membawa kalian. Maksudnya apa? Alal haqiqah wallah. Meskipun secara zahir itu siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ini walakinnallaha hamalakum, itu yang menunjukkan bahwa al-fa'il alal haqiqah, yang melakukannya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah, karena secara zahir kan nabi, yang tanpa adalah nabi, tetapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan perbuatan manusia. Manusia hanya melakukan kasab, dia mengarahkan kehendaknya pada suatu perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang yang menciptakan perbuatan manusia tersebut. Seperti ketika dikatakan wahazamal ahzab, wahazamal ahzab, Allah yang mengalahkan mereka, para kelompok-kelompok orang kafir. Padahal secara zahir yang berperang adalah para sahabat kalangan umat Islam, manusia yang mengalahkan mereka. Itu alal haqiqah, Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan mereka. Seperti dalam ayat juga, wa ma ramaita inni wallahi insyaallah. Kemudian Nabi bersabda, wa inni wallahi, karena di sini kenapa kok dinisbatkan kepada Allah? Karena pada awalnya kan Nabi tidak memberi tumpangan kepada orang-orang Asy'ariyun, karena memang nggak ada untanya yang bisa untuk membawa mereka, nggak ada. Tapi kemudian dengan kehendak Allah, ya kan, ini sehingga perbuatan ini dinisbatkan kepada Allah. Dengan kehendak Allah, umat Islam dalam perang Tabuk mendapat kemenangan. Setelah siapa yang memenangkannya? Dengan kehendak Allah. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk bi iradatillah, dengan kehendak Allah. Allah sudah menentukan kemenangan untuk umat Islam sehingga mendapatkan kemenangan. Allah telah mentakdirkan kemenangan untuk umat Islam, maka mendapatkan kemenangan. Sehingga dengan sebab mendapatkan kemenangan yang Allah anugerahkan, sehingga kemudian bisa mendapatkan ghanimah berupa unta, dan karena itu kemudian beliau memberikan unta itu kepada orang-orang Asy'ariyun. Sehingga dikatakan walakinnallaha hamalakum, karena Allah telah berkehendak kita mendapatkan kemenangan sehingga kita mendapatkan unta-unta itu, maka sehingga dan kemudian saya beri unta, 5 ekor unta itu bisa membawa kalian, maka seakan-akan di sini Allah lah yang kemudian bukan seakan-akan, di sini memang alal haqiqah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir Nabi yang memberi, tetapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inni, kemudian Nabi bersabda, wa inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin
fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Wallahi, beliau mengatakan wallahi lagi, berarti sumpah lagi dari sumpah yang sebelumnya. Beliau mengatakan insya Allah la ahlifu, saya tidak akan bersumpah terhadap sesuatu perkara, kemudian setelah itu aku melihat bahwa selain yang aku sumpahkan itu lebih baik daripada yang telah aku sumpahkan, kecuali aku akan melakukan perbuatan yang lebih baik itu, dan aku kemudian melepaskan diri dari sumpahku tersebut dengan membayar kafarah atau semacamnya. Jadi kalau seseorang, boleh bagi seseorang misalnya dia bersumpah untuk tidak melakukan ini. Nah, setelah itu dia melihat bahwa melakukannya itu lebih baik daripada tidak melakukannya. Maka di sini dia bisa dia bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, tetapi konsekuensinya dia harus membayar kafarah yamin. Nah, jadi dia mengatakan wallahi saya tidak akan melakukan ini. Setelah seminggu kemudian mestinya saya melakukannya. Nah, ini lebih besar manfaatnya, ini lebih baik kalau saya melakukannya. Kemudian dia di sini dia boleh untuk melanggar sumpahnya dengan melakukan yang itu lebih baik untuk dia dan lebih manfaat dan lebih banyak hikmahnya. Kemudian dia melakukannya, tetapi ketentuannya karena dia sudah bersumpah, maka dia harus melepaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kafarah yamin. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Ketika di awal Nabi bersumpah untuk tidak memberikan tumpangan kepada Asy'ariyun, kelompok Asy'ariyun, karena memang nggak ada unta. Setelah ada unta, kemudian Nabi melanggar sumpahnya itu karena ada yang lebih baik dari itu, yaitu berupa memberikan mereka unta, karena memang sudah ada unta, itu yang lebih baik. Maka Nabi kemudian memberikannya karena itu adalah yang lebih baik daripada tidak memberikan mereka yang sudah minta kepada Nabi agar diberikan tumpangan untuk mereka dan barang-barang yang mereka bawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran yang kita dapatkan, bahwa ketika kita telah bersumpah dengan mengatakan wallahi saya akan melakukan ini, atau wallahi saya tidak akan melakukan ini, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih baik, itu kebalikan dari apa yang kita lakukan, maka kita bisa kemudian melakukan yang lebih baik. Tidak harus kita berpegang teguh pada sumpah tersebut, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita sumpahkan, tetapi dengan konsekuensi membayar kafarah yamin. Ani bani Abi Aufa, hadis berikutnya. Ani bani Abi Aufa, saking ibni Abi Aufa, namanya Abdullah ibni Abi Aufa. Yaqulu, dawuh sapa ibni Abi Aufa, asobatna maja'atun, asobatna ngenani ing kita apa maja'atun, keluwen, kelaparan, layaliya Khaybara, ing dalem pira-pira wengine perang Khaybar. Falamma kana, mengko tatkalane ana apa yaumu Khaybara, dinane perang Khaybar, waqa'na fil humuril ahliyah, waqa'na untuk ghanimah sapa kita fil humuri ing dalem pira-pira keledai al ahliyati, kang bangsa ahliyah. Fantaharnaha, nuli beleh sapa kita ing al humur al ahliyah. Falamma ghalat, mongko tatkalane wis umup apa al kuduru pira-pira kendil,
nada ngundang sapa munadi Rasulillah. Undang artinya nyeluk sapa munadi Rasulillah, wong kang manggile Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akfi'u al-qudura. Akfi'u golengna sapa sira kabeh al-qudura ing pira-pira kendil. Artinya sokno. Wala tat'amu lan aja ngrasakne sapa sira kabeh min luhumil khumuri saking pira-pira daginge keledai syai'an ing suwi-wiji. Qala wasdawa sapa Abdullah, maksudnya Abdullah ibni Abi Aufa. Faqulna, perawi hadis ini, sahabat perawi hadis ini. Faqulna, nuli ngucap sapa kita, innama naha angin pestine nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha sangking al-khumur al-ahliyah, li'annaha karena satemene al-khumurul ahliyah iku lam tukhammas, urung den bagi limang bagian. Qala dawuh sapa Ibnu Abi Aufa, wa qala lan dawuh sapa akharun wong kang liya, haramaha ngaramaken sapa Rasulullah ing al-khumur al-ahliyah al-battata, babar pisan. Artinya memang mengharamkannya, bukan karena apa-apa. Wa sa'altu Sa'id bin Jubair, lan takon sapa ingsun Sa'id bin Jubair, faqala nuli dawuh sapa Sa'id bin Jubair, haramaha al-battata, haramaha was ngaramaken sapa Rasulullah ing al-khumur al-ahliyah al-battata. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan pada malam perang Khaybar kami kelaparan, kami kena kelaparan, lapar sekali, maja'ah. Ketika perang Khaybar selesai, kami mendapatkan harta rampasan perang, di antaranya itu berupa keledai ahliyah. Jadi di sini ada keledai itu namanya al-himar al-ahli, ada al-himar al-wahshi. Jadi al-himar al-ahli itu himar jina. Himar jina itu adalah himar atau keledai yang biasa hidup bersama manusia, yang sering dipakai sebagai kendaraan oleh manusia. Jadi yang dipelihara oleh orang untuk kemudian dijadikan sebagai alat transportasi, itu keledai itu. Itu namanya al-himar al-ahliyah. Jamaknya al-khumur al-ahliyah. Dimuannaskan karena jamak taksir ghairu aqil, al-khumur al-ahliyah. Kalau dimufradkan al-himar al-ahli, al-himar al-ahli, artinya khimar yang tadi itu keledai yang hidup bersama orang, yang dipelihara, yang dijadikan sebagai alat untuk transportasi, untuk dinaiki atau untuk membawa barang-barang. Itu yang disebut dengan al-himar al-ahli, yang biasa kita lihat gambarnya, keledai. Kalau kalian tulis keledai, ada gambarnya, itulah yang disebut dengan al-himar al-ahli. Tapi ada himar jenis lain, namanya al-himar al-wahshi. Al-himar al-wahshi itu adalah kalau kita menyebutnya dengan istilah zebra. Zebra, yaitu seperti kuda tapi lebih kecil dari kuda, yang warnanya itu hitam putih badannya. Itu yang disebut binatang zebra. Bahasa Arabnya itu adalah al-himar al-wahshi. Nah, bagaimana hukum memakan himar, daging himar? Nah, di sini disebutkan ketika mereka kelaparan, kemudian mendapatkan harta rampasan perang berupa himar ahli, keledai yang tadi kita telah sebut yang digunakan untuk transportasi manusia tadi.
Kemudian kami menyembelih keledai itu. Ketika disembelih otomatis kemudian untuk dimasak. Daging khimarnya untuk dimasak, dimasukkan ke dalam kudur, jamak dari qidr artinya panci, semacam panci untuk dimasak. Di saat itu ketika sudah mau airnya mendidih, tiba-tiba ada munadi Rasulillah namanya Abu Talhah. Tentu saja dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian berteriak mengatakan, gulingkan pancinya itu, artinya buang. Artinya daging dan air yang ada di panci itu tuangkan, buang. Jangan kalian merasakan atau mencicipi dari daging keledai tersebut. Itu siapa yang mengatakan? Abu Talhah, dengan perintah Rasulullah. Padahal mereka sudah mau makan itu, sudah mau masak. Tetapi kemudian suruh membuang daging khimar al-ahli itu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk memakan daging dari keledai ahli itu, yang kita menyebutnya keledai gitu saja. Karena kalau dalam bahasa Indonesia khimar ahli itu kita menyebutnya dengan keledai. Tetapi kalau khimar wahsy kita menyebutnya dengan sebutan zebra. Sehingga dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya keledai, maka yang dimaksud adalah al-khimar al-ahli. Di sini ada khilaf di antara para ulama tentang larangan Nabi ini dari kalangan para tabi'in. Di sini ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwa Nabi melarang memakan daging itu karena lam tukhammas. Ini pendapat dari Ibnu Abi Aufa, perawi hadis ini. Ini tadi bukan sahabat ya, tetapi seorang tabi'i, bukan sahabi. Tadi saya menyebut sahabat. Dia adalah seorang sahabi. Jadi beliau berpendapat bahwa dilarangnya para sahabat ketika itu memakan daging himar ahli atau keledai ini itu karena lam tukhammas. Artinya ini kan ghanimah. Ghanimah itu baru halal apabila sudah dibagi khumus, dibagi 5. Ada orang mustahiq, orang yang berhak untuk menerima ghanimah, harus dibagi dulu. Setelah menjadi haknya baru kemudian dimasak, itu baru halal. Sementara ini langsung karena kelaparan, kemudian langsung salah satu belum dibagi, langsung diambil, kemudian dimasak, mau dimakan, ya kan haram. Karena namanya apa? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Apa namanya? Al-ghulul, ya, namanya al-ghulul. Dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, hukumnya haram. Maka hartanya menjadi haram untuk kemudian dikonsumsi. Itu perkataan dari pendapat dari Ibnu Abi Aufa. Tetapi ada sebagian sahabat yang lain, termasuk di sini Sa'id bin Jubair. Ini juga seorang tabi'i bertanya kepada tabi'i yang lain, yaitu Ibnu Abi Aufa bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair jawabannya ketika itu bahwa Nabi memang mengharamkan, bukan karena ini ghanimah yang belum dibagi, tetapi himar itu hukumnya haram untuk dimakan. Dan inilah yang pendapat yang diambil para ulama fikih dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa keledai itu termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Beda dengan al-himar al-wahsy, yaitu zebra. Kalau binatang zebra itu boleh untuk disembelih dan dimakan dagingnya, halal.
Tapi kalau khimar ahli hukumnya haram untuk memakan dagingnya. Jadi beda. Kalau kalian bisa menangkap zebra kemudian kamu sembelih, maka bisa untuk dimakan. Tapi ya jarang, di tempat kita hampir nggak ada zebra kecuali di hutan. Mungkin di hutan belantara itu ada. Tetapi di Indonesia termasuk ini binatang yang hampir tidak bisa ditemukan. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini adalah dalil tentang haramnya mengkonsumsi daging keledai menurut sebagian ulama. Jadi alasannya betul-betul bukan betul-betul karena bendanya, karena memang daging himarnya itu yang menjadi haram, bukan karena dia adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. Nah, meskipun juga masuk akal ketika kemudian ada yang berpendapat bahwa itu haramnya adalah karena belum dibagi. Nah, karena kita tahu di antara maksiat badan atau maksiat tangan itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Hadirin rahimakumullah, tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan pada hadis berikutnya. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.